Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Jumpa lagi dengan Bapak. Di sini Bapak akan melanjutkan materi yang tidak tersampaikan tadi ya, yaitu himpunan kuasa. Nah, himpunan kuasa atau power set adalah himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Nah, misalkan ada himpunan kuasa dari A. Himpunan kuasa dari A maka dapat ditulis dengan notasi B besar dalam kurung A. Nah, B besar ini menunjukkan himpunan kuasa, sedangkan A adalah himpunannya. Jadi karena di sini permisalannya adalah himpunan A, maka ditulis PA. Misalkan himpunannya adalah himpunan B, maka himpunan kuasa dari B ditulis dengan PB. Kemudian di sini ada rumus NPA. NPA ini apa, Pak? N ini adalah banyaknya himpunan kuasa dari himpunan A, yaitu dirumuskan 2 pangkat NA. 2 pangkat NA. NA ini adalah banyaknya anggota dari himpunan A. Masih bingung ya? Masih bingung Bapak rasa? Kita ke contoh. Nah, contoh pada tabel ini kita lihat ada beberapa himpunan ya. Beberapa himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu anggotanya tidak ada ya, karena memang kosong. Jadi dengan menggunakan rumus ini, jadi 2 pangkat NA. NA itu adalah banyaknya anggota. Nah, sedangkan anggotanya tadi kan 0 karena dia himpunan kosong, jadi 2 pangkat 0. Nah, seperti pada tabel ini 2 pangkat 0 adalah 1. Jadi yang perlu kalian juga tahu ya, berapapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Nah, himpunan-himpunan bagiannya sendiri adalah himpunan kosong itu sendiri. Lanjut ke yang kedua, ada himpunan yang beranggotakan A. Jadi karena hanya A saja, jadi anggotanya adalah 1. Ya. Dengan menggunakan rumus ini, maka 2 pangkat 1 seperti pada tabel. 2 pangkat 1 itu adalah 2. Nah, himpunan-himpunan bagiannya itu yang pertama tentunya ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu pasti selalu ada ya. Pasti selalu ada himpunan kosong untuk himpunan-himpunan bagiannya. Nah, yang kedua, yang anggotanya 1, karena ini memang hanya sebatas 1, jadi ya himpunan A itu sendiri, jadi ada 2. Mungkin masih bingung. Kita coba contoh dengan anggota 2, yaitu ada A sama B. Jadi banyak anggotanya di tabel ini kita tuliskan 2. Kemudian dengan rumus ini, jadi NA itu banyak anggota tadi kan 2, jadi 2 pangkat 2. Nah, pada tabel ini 2 pangkat 2 kita isikan 4. Jadi nantinya himpunan bagiannya ini akan terbentuk sebanyak 4. Nah, coba ya Bapak bantu jawab untuk yang himpunan dengan anggota A sama B. A sama B ya. A sama B. Nah, A sama B, himpunan-himpunan bagiannya itu ada 4 ya, karena 2 pangkat 2. Yang pertama yang jelas, yang apa kata Bapak tadi adalah himpunan kosong, itu pasti ada. Kemudian yang anggotanya isi 1, yaitu ada A. Kemudian ada lagi, ya betul, yaitu B. Kemudian yang isinya 2, tidak ada lagi selain yaitu A, B. Nah, inilah himpunan-himpunan bagian dari himpunan dengan anggota A sama B. Nah, mungkin di sini ada yang bingung jika di sini dituliskan B sama A. Nah, apakah itu juga termasuk himpunan-himpunan bagiannya, Pak, dari himpunan A sama B ini? Jawabannya adalah iya, karena perlu diketahui juga A sama B ini apakah sama dengan B sama A, yang anggotanya ada AB, BA. Kita misalkan di kelas 7F itu ada Dava,
sama Dava sama Afrizal gitu ya. Dava yang A, Afrizal yang B. Kemudian jadi di kelas itu sudah jelas ada Dava sama Afrizal. Oke, kemudian Bapak balik, di kelas itu ada Afrizal sama Dava. Apakah isinya sama? Nah, sama kan? Sama-sama isi dua siswa, yaitu Dava sama Afrizal. Cuman dibalik saja. Jadi hal yang seperti itu tidak perlu ditulis dua kali, cukup ditulis satu kali saja. Oke ya, paham ya? Oke, kita coba ke tabel yang berikutnya, yaitu dengan anggota A, B, dan juga C. Ada 3 sekarang. Jadi dengan menggunakan rumus yang ini, rumus banyaknya himpunan kuasa yang akan terbentuk, yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Oke, 8 ya. Jadi nanti yang akan terbentuk sebanyak 8 himpunan bagian. Nah, jangan lupa yang pertama ada himpunan kosong. Kemudian yang anggotanya isi 1, yaitu himpunan A, himpunan B, kemudian juga himpunan C. Ketambahan C kan ya. Kemudian yang isinya 2 ada himpunan A, B, kemudian ada A, C. Kemudian ada lagi, masih ada, yaitu B sama C. Nah, ini sudah berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kurang satu lagi, yaitu yang isinya 3, yaitu A, B, dan C. Itulah himpunan bagian dari himpunan ABC. Oke, paham ya? Kita coba yang isinya ada 4, ketambahan D di sini. Ketambahan D berarti ada 4. Nah, dengan rumus ini maka 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu 16. Jadi himpunan bagian yang akan terbentuk di sini nantinya sebanyak 16. Gak apa-apa deh, kita coba cari bareng-bareng ya. Jadi yang pertama tentu ada himpunan kosong. Kemudian yang isi anggotanya 1, yaitu ada A, B, C. Ketambahan 1 yaitu D ya. Dengan 1 yaitu D. Oke, yang isinya 2 ada AB, AC, kemudian ketambahan lagi di sini yaitu AD. AD ya, ini ya. Tambahan AD. Kemudian ada juga BC. Dan ada lagi BD. Ada lagi Pak yang isinya 2? Ada masih, yaitu CD. Ya, betul ya. Oke. Sampai di sini sudah ada berapa Pak? Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, sudah 11 Pak. Oke ya. Yang sekarang isinya 3 anggota. Yaitu yang pertama tentu adalah A, B, C. Kemudian yang kedua ada A, B, D. Kemudian selanjutnya ada A, C, D. Ada lagi? Ada masih 1, yaitu B, C, D. Nah, oke, B, C, D ya. Di ketambahan 4 nih yang hasil dari anggotanya berisi 3, jadi sudah ada 15. Sedangkan dengan rumus ini tadi ketemu 2 pangkat 4 adalah 16, jadi kurang 1, yaitu yang berisi 4. Oke, yaitu A, B, C, D. Nah, inilah himpunan bagian dari himpunan A, B, C, D. Oke ya, paham ya. Kemudian selanjutnya misalkan ini A, B, C, D terus sampai tidak diketahui berapa ya, berapa jumlahnya. Jadi himpunan bagiannya yang terbentuk juga tidak diketahui berapa batasnya. Nah, jadi misalkan sampai N ya, sampai N. Jadi rumusnya adalah 2 pangkat N. Nah, dari pola-pola itulah sebagai asal muasal dari rumus ini. Oke ya. Oke, lanjut. Ini ada
contoh soal ya. Contoh soal di sini diberikan suatu himpunan A, isinya ada ayam, bebek, angsa, dan kucing. Oke, berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A dan sebutkan. Oke, sama caranya dengan contoh sebelumnya. Ini yang pertama, kita harus menentukan himpunan bagian yang banyak anggotanya adalah 0. Ada kan? Yaitu himpunan kosong ya. Himpunan kosong itu pasti ada. Kemudian himpunan bagian yang banyak anggotanya 1, yaitu ayam, bebek, angsa, dan kucing. Kemudian yang banyak anggotanya 2, ada ayam sama bebek, ada ayam sama angsa, ada ayam sama kucing, ada bebek sama angsa, ada bebek sama kucing, dan ada angsa sama kucing. Nah ini anggota 0, 1, 2 ini sudah terbentuk 11 himpunan bagian ya. Oke, himpunan bagian yang banyak anggotanya 3, ada apa saja? Ada ayam, bebek, bareng angsa. Kemudian ada ayam bareng dengan bebek dan kucing. Kemudian ada ayam bareng dengan angsa dan kucing. Kemudian ada bebek bareng dengan angsa sama kucing. Nah, ini ketambahan 4 nih, jadi 15. Nah, seperti tadi kan anggotanya ada 4. Jadi dengan menggunakan rumus 2/4 di awal ya, sebelum mencari ini, kalian bisa mengetahui jumlah himpunan bagian yang terbentuk, yaitu sebanyak 16. Jadi kurang 1, yaitu yang banyak anggotanya 4, yaitu ada ayam, bebek, angsa, sama kucing. Jadi seperti itu caranya. Ya, terlalu sulit kan? Oke, hanya perlu ketelitian agar himpunan bagiannya itu tepat. Oke, dari situ jadi himpunan kuasa itu adalah semua himpunan bagian dari suatu himpunan, dinamakan dengan himpunan kuasa. Nah, kita lihat ini ya, semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi semua himpunan bagian seperti contoh ini ada himpunan kosong, ayam, bebek. Nah, sebanyak 16 himpunan bagian ini, itulah yang dinamakan dengan himpunan kuasa. Oke, semoga kalian paham ya. Oke, selanjutnya ini bahas yang tugas 3 kemarin. Nah, ini ya yang latihan soal ya. Ada ini soalnya, yang pertama gambarlah diagram Venn, A irisan B, A gabungan B. Nah, itu masih banyak diagram Venn-nya yang keliru. Nah, seperti isinya sudah benar, namun ada yang kurang, seperti tidak membuat kotak persegi panjang, tidak ada titiknya, dan lain-lain. Nah, jadi harus dipenuhi dulu syarat membuat diagram Venn-nya ya. Seperti ini, Bapak sudah buatkan. Nah, yang pertama kan disuruh menggambar diagram Venn. Jadi yang pertama itu membuat kotak persegi panjang. Kemudian ini ada S-nya, ini himpunan semestanya ya. Kemudian kita membuat kurva tertutup. Kurva tertutup dari himpunan A, kurva tertutup dari himpunan B. Oh, kenapa kok gambarnya seperti ini, Pak? Himpunan A sama himpunan B. Kita lihat di sini, Dava sama Tiffany ini berada di kedua himpunan, yaitu himpunan A sama himpunan B. Jadi mereka saling beririsan. Jadi irisan itu seperti penjelasan pertemuan sebelumnya adalah anggota himpunan A maupun anggota himpunan B, jadi yang sama seperti itu. Sedangkan Auria Hadi tidak sama dengan anggota himpunan B, jadi berada di sini. Kemudian ada Zafa. Nah, yang tidak termasuk anggota himpunan A sama himpunan B itu ada di sini, ada di luar ya, di luar himpunan itu, yaitu ada Afrizal, Valen, Inayah, sama Liana. Kemarin ada yang membuat lingkarannya ini gak bisa, jadi ada Tiffany di kedua himpunan, jadi langsung saja seperti ini buatnya ya, dibuat irisan seperti ini. Jadi yang kemarin jawabnya seperti itu masih kurang tepat.
Nah, ini ya, jadi kita bisa menjawab A irisan B-nya adalah yang sama, yaitu Dava sama Tiffany. Kemudian A gabungan B. Gabungan B itu jadi ya anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Jadi ada Dava Tiffany, ada Auria Hadi, dan juga Zafa. Oke, paham ya? Kemudian ke komplement. Nah, komplement itu lambangnya adalah pangkat C. Nah, perlu kalian ingat lagi untuk menjawab soal-soal seperti tugas 3 itu, jangan langsung kalian jawab seperti ini. Misalkan yang B itu ditulis ya, sudah ditulis A irisan B, sudah ditulis soalnya dulu, langsung kemudian jawaban yang B langsung dijawab seperti ini. Isinya apa gitu ya, ini isinya apa gitu. Nah, itu keliru. Seharusnya kalian itu membuat seperti ini dulu, ada himpunan A-nya diiriskan dengan himpunan B. Kemudian jangan lupa yang penting ini juga, yaitu kurung kurawal itu sebagai penanda suatu himpunan. Jadi jawabnya seperti ini ya, biar lebih tepat. Oke, komplement. Komplement itu apa? Nah, seperti yang dijelaskan kemarin juga, komplement itu misalkan di sini A komplement, jadi anggota himpunan yang tidak termasuk anggota himpunan A. Nah, ini anggota himpunan A kan ada Auria, Hadi, Dava, sama Tiffany. Selain mereka berempat, itulah yang disebut dengan A komplement. Jadi jawabannya ada Zafa, Afrizal, Valen, Inayah, dan Liana. Nah, kebalikannya jika B komplement, Pak, jadi yang tidak termasuk anggota himpunan B. Himpunan B itu ada Dava, Tiffany, sama Zafa. Jadi selain mereka bertiga, itulah yang disebut dengan B komplement. Jadi ada Auria, Hadi, Afrizal, Valen, Inayah, dan Liana. Nah, selanjutnya ada selisih A selisih B. Ya, ini ya, selisih itu seperti ini. Himpunan A yang tidak termasuk himpunan B, itulah yang disebut dengan A selisih B. Kita bacanya dari depan, A selisih B. Jadi himpunan, anggota himpunan A yang tidak termasuk anggota himpunan B. Nah, anggota himpunan A itu ada Auria, Hadi, Dava, Tiffany. Nah, yang masuk anggota himpunan B itu ternyata juga ada Dava sama Tiffany. Nah, yang tidak termasuk anggota himpunan B yaitu Auria, Hadi ini, itulah yang disebut dengan A selisih B. Nah, sebaliknya, jika B selisih A, maka anggota himpunan B yang tidak termasuk anggota himpunan A. Jelas jawabannya adalah Zafa. Oke ya, semoga penjelasan Bapak bisa kalian mengerti, bisa kalian pelajari. Jangan lupa terus semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.